Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan, salam seduluran buat teman-teman, badulur-dulur dimanapun berada. Badulur-dulur dimanapun berada. Di sini saya sebagai narasumber di channel YD22 akan seperti biasanya selalu memberikan sebuah pengetahuan, pengalaman, juga wawasan. Dalam kesempatan ini ada sebuah keluhan atau pertanyaan dari dulur kita. Di sini saya bacakan pertanyaannya. Namun sebelum saya membacakan dan melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di-like dan di-subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi buat dulur-dulur, sekiranya yang belum mengeklik tombol subscribe, silakan diklik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Kalau masih ada tulisan subscribe, itu diklik saja. Karena itu adalah gratis. Serta aktifkan loncengnya supaya jika channel YD22 mengupload sebuah video, itu ada notifikasi di HP dulur-dulur di luar sana. Baiklah, saya akan membacakan sebuah keluhan ini dari dulur-dulur ini sambil santai kita bicara. Ini tentang keluhan dirinya dalam arti bertanya. Jadi saya bacakan ya, ini di dalam HP, saya buka dulu HP-nya. Ini saya bacakan. Mas, mau tanya gimana jika seorang istri anggota SH dan udah pengesahan tapi vakum karena lebih mementingkan keluarganya, terutama untuk membimbing anak-anaknya yang lagi perlu perhatian karena si anak lagi dalam tahap perlu perhatian dan ndak bisa ditinggalkan, masih kecil. Di sini sedikit saya memberi sebuah pengetahuan. Di luar sana itu banyak sekali anggota SH terutama yang perempuan. Jika sudah menikah, kemudian sudah memiliki anak, terutama anak kecil, mereka vakum. Yang saya pertanyakan, apakah suaminya itu orang SH atau bukan? Kalau di situ suaminya bukan orang SH, ya itu tergantung suaminya. Kalau seandainya suaminya itu mengizinkan untuk mengembangkan, ya alhamdulillah, kita bisa mengembangkan. Tapi kalau memang suaminya itu melarang, nah ini mungkin ada sebagian yang tidak boleh atau lain sebagainya, karena suaminya bukan orang SH. Nah, tapi kalau suaminya itu orang SH mungkin lebih mudah. Sekalipun anak kecil, kalau kita ingin niat untuk mengembangkan, ya diajak aja ke tempat latihan, nggak apa-apa, karena sama-sama orang SH. Tapi kalau di situ hanya seorang istri yang orang SH, tapi suaminya bukan orang SH, itu tergantung izin dari suaminya. Karena bagaimanapun mereka punya tanggung jawab keluarga. Nah, jadi kalau pertanyaan ini boleh saya jawab, ya yang penting itu izin sama suaminya. Karena yang namanya mengembangkan ilmu esa itu ibarat kata itu sama saja dengan dakwah, mengembangkan ilmu kebaikan. Itu tidak ada salahnya. Yang penting di tempat latihan kita betul-betul mendidik. Karena yang kita didik itu manusia, menungso, duwe akal, duwe ati, duwe pikiran. Makanya di dalam latihan itu benar-benar
butuh keikhlasan batin, butuh keikhlasan hati, butuh kemauan dalam diri, kesadaran diri, itu yang paling penting. Kita sadar bahwasanya kita seorang warga Esa Trate, kita pernah dididik. Nah, untuk mengembangkan ilmu itu, mengajarkan budi luhur, ya kita harus mengembangkan lagi, mendidik lagi. Kalau setidaknya kita tidak bisa buka latihan, atau mungkin seandainya kita punya anak kecil, kalau memang kita mampu, nggak apa-apa. Kalau memang suami itu mengizinkan, kita buka latihan di tempat kita sendiri, bisa saja. Kita buka latihan di tempat kita, atau mungkin di samping rumah, atau di depan rumah, itu nggak masalah. Jadi dekat, ibarat suami itu bisa melihat atau memantau, nggak apa-apa. Yang penting kita, yang namanya kita sudah punya keluarga, itu mungkin sedikit banyak sangat terbatas kita untuk keluar. Apalagi suami kita itu bukan orang Esa, tentunya mereka tidak paham, tidak memahami status kita sebagai seorang warga itu, tanggung jawab kita itu apa. Itu yang paling penting. Nah, ya saya tidak bisa ngasih sebuah jawaban yang pas buat ini Mas ini, karena suaminya bukan orang Esa. Tapi kalau ini yang bertanya ini suaminya, ya saya sangat bersyukur sampean bertanya seperti itu. Istrinya seorang pendekar, seorang Esa, tapi tidak pernah keluar vakum dengan alasan punya anak kecil. Ya sebenarnya tergantung sama suaminya. Kalau memang suaminya itu mengizinkan, anak kecil itu juga bisa dibawa ke tempat latihan, nggak apa-apa. Lagi pula, yang namanya kalau kita sudah keluar ke tempat latihan, insya Allah di situ nanti pasti ada sesuatu, mungkin ada masukan-masukan, ada ibaratnya buka pikiran lah. Paling tidak kita tidak jenuh di rumah. Kalau kita sudah keluar di tempat latihan, pikiran kita nanti akan terbuka. Ada juga yang mungkin kita nggak punya kerjaan, ada mungkin apa, kita bisa tanya-tanya sama sedulur-sedulur yang lainnya. Itulah pentingnya kita berkumpul untuk ke tempat latihan. Di samping kita memang mendidik, pasti ada manfaat yang lainnya. Jadi semua itu tergantung suaminya. Kalau memang suaminya itu mengizinkan, itu lebih baik bawa anaknya ke tempat latihan, izin sama suaminya. Nah seperti itu caranya. Tapi ada juga yang suami itu tidak mengizinkan, itu banyak. Ya, karena bagaimanapun, walaupun itu orang Esa, yang namanya perempuan itu seorang istri, imamnya itu kan laki-lakinya. Nah, jadi harus manut karo suami ini. Tapi kalau memang untuk mengembangkan ilmu Esa itu kok dilarang sama suami, sebenarnya ya bisa dikatakan yo gak ngono carane kan ngono. Karena bagaimanapun mereka orang Esa, mereka punya kewajiban, punya tanggung jawab dalam dirinya, punya tuntutan untuk mendidik atau membimbing orang lain, mendidik orang lain yang belajar di Esa Trate. Ya intinya seperti itu. Jadi banyak yang vakum, tidak pernah ke tempat latihan, itu banyak sekali memang. Itu tergantung keikhlasan, kesadaran diri, terbuka sama keluarga supaya kita bisa di tempat latihan itu yang tenang. Jadi tidak boleh kita pergi ke tempat latihan tidak ada izin sama suami, tiba-tiba ke latihan nanti dicari ada masalah. Tidak seperti itu. Izin baik-baik bahwasanya kami itu orang warga, ingin sekali-sekali ke tempat latihan, atau mungkin supaya tidak jenuh di rumah, supaya ketemu sama teman-teman yang lainnya, dulur-dulur yang lainnya. Ya sopo ngerti, dari situ ada sisi baiknya. Iso nambah pengetahuan nih, iso lebih nambah pengalaman nih. Ya paling tidak anak kecil yang kita bawa itu ya mengenal diri,
Oh iya, ada tempat latihan. Walaupun masih kecil nggak apa-apa, sekali-kali dibawa ke tempat latihan. Jadi intinya semua ini memang harus ada kesadaran diri, keterbukaan, sama keluarga. Intinya itu. Kalau yang warganya, suaminya yang warga, itu lo enak. Tinggal berangkat orang suami kan. Istri kan manut, ibaratnya kan ngono. Ini yang jadi masalah itu kan istrinya seorang warga, sementara suaminya bukan. Nah ini berarti harus ada keterbukaan sama suami. Maksudnya keterbukaan itu ya ibaratnya terus terang, ibaratnya seperti itu. Jujur, bahwasanya kita punya tanggung jawab, kita pengen kelatihan. Ya dibawa anak kita, yang penting bereskan semua pekerjaan rumah. Kalau udah malam kan udah selesai semua. Nanti malamnya atau bisa diantar sama suaminya itu lebih bagus, diantar nanti pulangnya dijemput itu lebih bagus. Jadi nggak jadi sebuah penghalang bahwasanya kita ingin mendidik manusia yang berbudi luhur. Itu ya memang berat, banyak cobaannya, banyak rintangannya. Kita mau berbuat baik ya seperti itu, nggak mulus-mulus saja, pasti banyak yang hambatan, banyak sekali godaan, cobaan, itu sudah pasti. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pengetahuan. Yo intinya di sini kita sharing-sharing, tukar pikiran yo rapopo. Karena bagaimanapun kalau saya yang namanya pakum urung pernah. Mulai dari saya disahkan tahun 99 sampai sekarang tahun 2024 saya tidak pernah yang namanya pakum. Itu selalu aktif ke tempat latihan. Walaupun merantau, di perantauan kita cari saya aktif di tempat latihan, bahkan buka di tempat latihan. Istilahnya seperti itu. Karena jiwa kita itu jiwa pendekar, jiwa kita jiwa sosial. Ingin mengembangkan hal yang positif, yang baik, terutama mengembangkan ajaran berbudi luhur. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat jawaban ini. Ya paling tidak bisa sedikit memberikan sebuah penerangan, pemahaman buat masa yang bertanya tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Di sini intinya saya bukan menggurui, bukan sok pintar, bukan sok ngerti. Mudah-mudahan ini ada nilai positifnya. Salam buat keluarga semuanya dimanapun berada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.